Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. nanti ala ya. Lanjut. Wala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, duduknya Mas di sini. Mas akan membacakan suatu kisah yang mana kisah ini berkaitan dengan ibu. Dan juga kemarin ada yang tahu hari apa? Hari Ibu. Bagus, pinter semua murid-murid Mas. Baiklah, di sini Mas akan membacakan yang berjudul Kisah Alqamah. Alqamah adalah seseorang yang taat beribadah. Suatu ketika Alqamah itu terkena penyakit, lalu istrinya Alqamah mengutus seseorang agar memberitahu kepada Nabi bahwa Alqamah sedang sakaratul maut. Setelah mendengar laporan tersebut, Nabi mengutus tiga orang, yaitu Ammar, Bilal, dan Syihab. Dan Nabi berpesan kepada mereka bertiga, yaitu sesampainya kalian di sana, kalian mengajarilah Alqamah untuk melafazkan kalimat la ilaha illallah atau kalimat syahadat. Ketiganya lalu datang ke rumah Alqamah dan mereka berbuat perintah yang seperti dikatakan Nabi. Tapi betapa mengejutkannya mereka itu heran bahwa seorang Alqamah yang taat ibadah, yang ahli ibadah tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, seperti mulutnya itu terkunci, tidak bisa bergerak. Laporan tersebut, Nabi juga merasa heran kenapa seorang Alqamah yang ahli ibadah, yang taat, tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat atau la ilaha illallah pada sakaratul mautnya. Lalu Nabi pun bertanya kepada mereka sahabat yang isinya, apakah Alqamah ini masih mempunyai orang tua? Mereka sahabat menjawab, ya Nabi, Alqamah masih mempunyai seorang ibu yang tua dan sangat tua. Dengan begitu, Nabi bergegas ke rumah ibunya Alqamah dan mendatanginya, lalu berkata, hai ibunya Alqamah, terus teranglah kepadaku, jika tidak Allah akan menurunkan wahyunya. Karena apa? Karena Nabi itu merasa heran ada yang tidak beres. Ibunya menjawab, ya Rasulullah, memang anak saya itu seseorang yang ahli ibadah, taat, rajin. Namun Nabi menyela omongan ibunya Alqamah. Itu semua memang benar. Tapi ada masalah, kenapa Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat atau la ilaha illallah? Ibu Alqamah menjawab, ya Rasulullah, aku memang marah kepada Alqamah karena dia lebih mementingkan istrinya daripada ibunya sendiri. Dan dia menyia-nyiakan saya, tidak mau taat.
Nabi bersabda, kemarahanmu itulah yang membuat lisan Alqamah seperti terkunci dan tidak bisa bergerak. Nabi melanjutkan sabdanya, "Hai Bilal, sekarang kamu kumpulkanlah kayu bakar." Lalu ibunya Alqamah bertanya, "Wahai Rasul, wahai utusannya Allah, untuk apakah kayu bakar tersebut?" Rasul menjawab, "Untuk membakar Alqamah, karena siksaan akhirat lebih berat daripada siksaan dunia." Mendengar hal tersebut, ibu Alqamah merasa kasihan. Dia tidak tega bahwa Alqamah akan dibakar di hadapannya sendiri. Lalu Nabi berkata, jika kamu senang kepada anakmu Alqamah, maka ampunilah dia, maafkan dan ridhoi. Sebab demi Allah, sholat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya itu akan sia-sia dan tidak diterima oleh Allah. Jika engkau masih marah kepadanya, maka maafkanlah anakmu tersebut. Akhirnya, mendengar perkataannya Rasul, ibu Alqamah merasa luluh hatinya. Lalu ibunya Alqamah berkata, "Aku menyaksikan kepada Allah, malaikat dan orang-orang muslim yang ada di sini bahwa aku ibunya Alqamah memaafkan dan meridhoi Alqamah." Dengan lega, Nabi memerintahkan Bilal untuk ke tempatnya Alqamah dan melihat. Betapa terkejutnya Bilal karena Alqamah sudah bisa mengucapkan kalimat syahadat atau la ilaha illallah. Setelah Alqamah meninggal, Nabi berdiri di samping kuburnya Alqamah dan bersabda, "Ya orang-orang Muhajir dan orang Ansor, barang siapa yang mengutamakan istrinya dan mengabaikan ibunya, maka berat laknatnya Allah, Rasul, dan semua orang." Karena apa? Karena orang tua senang kepada kita, Allah juga senang. Orang tua murka kepada kita, marah kepada kita, Allah juga marah kepada kita. Dan surga itu berada di telapak kakinya ibu. Jadi kita harus, pelajaran di sini kita harus taat kepada perintah orang tua, taat apa saja, kecuali apabila itu maksiat tidak boleh ditaati. Jadi sekian kisah yang bisa Mas sampaikan. Semoga adik-adik semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah yang Mas ceritakan. Sekian dari Mas, apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, Mas minta maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Akhir qouli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi